الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى وآدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال اللهم هداية للصواب ya rabbal alamin. Dan bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan tatkala berbuka puasa ada 1000.000 pemerdekaan daripada api neraka. 1000.000 berarti 1000-nya 1000 kali 1 juta yang dimerdekakan Allah setiap kali saat berbuka puasa daripada bulan Ramadan. Padahal yang dimerdekakan Allah dari 1 juta itu sekaliannya telah wajib azabnya, telah diponis berdasarkan catatan amal baik dan buruk, timbangan amal baik dan buruk, dia sudah diponis masuk neraka. Tapi karena dia masuk kategori dari yang 1000 orang itu yang dibebaskan dari azab neraka, maka enggak masuk neraka. Insyaallah. Tiap kali berbuka 1 juta. 1 juta dari seluruh umat Nabi Muhammad. Masuk enggak kita ini? 1 juta tiap hari, 1 bulan umur 30 berarti 30 juta selama sepanjang Ramadan dibebaskan Allah dari neraka. Dan apabila adalah pada hari Jumat, kalau hari Jumat di bulan Ramadan dan begitupun malamnya dimerdekakan pada tiap-tiap saat, setiap 1 jam dimerdekakan daripadanya 1000 pemerdekaan daripada api neraka. Padahal wajib bagi mereka itu neraka. 1000 ya, 1000 pemerdekaan itu 1000.000 2 kali itu ada angka 2-nya kan, dari 1 juta setiap 1 jam pada hari Jumat dan malam Jumat, jadi 24 jam 24 jam setiap 1 jamnya 1 juta, berarti 24 juta untuk hari dan malam Jumat. Ini kalau dapatlah 4 kali ya dalam sebulan, berarti 24 juta kali 4 ada 96 juta, ditambah setiap harinya selain hari Jumat 1 juta 30 tambah buat tadi 56. Insyaallah. Itu hari hari Jumat kali 4. Maka apabila adalah pada akhir hari daripada bulan Ramadan, puasa terakhir, di mana orang udah konsentrasinya tidak lagi puasa, udah ke hari raya, udah perasaan macam udah pasti aja lah. Nah, di akhir bulan Ramadan dimerdekakan hari itu, di akhir Ramadan itu dengan sebilang-bilang orang yang dimerdekakan daripada awal bulan hingga akhir bulan. Dimerdekakan Allah sebanyak orang yang dimerdekakan dari awal bulan sampai akhir bulan. Berapa tadi? Pada hari Jumatnya, pada hari akhir Ramadan, di situlah finalnya. Banyak yang dimerdekakan. Mudah-mudahan kita lah salah satu yang terhitungnya. Ya. Lain. Enggak akan dipilih itu. Ini orang istimewa ini yang dipilih ini. Setiap berbuka 1 juta dimerdekakan. Yang 1 juta itu siapa? Nggak dibilang. Kalau nggak puasa dia, masa iya dipilih? Yang puasa belum tentu dipilih.
Berapa banyak ini? Cuman kan waktu berbukanya beda-beda ya. Waktu bukanya kan beda. Kita Jakarta aja berapa? Kita Jakarta setengah jam ya? Setengah jam kan? Duluan Jakarta setengah jam waktu kita. Berarti di Jakarta merdeka waktu berbuka orang Jakarta 1 juta yang dimerdekakan. Siapa yang 1 juta itu? Wallahu a'lam, itu rahasia Allah. Di Medan setengah jam kemudian buka. Medan dan sekitarnya ya, dimerdekakan Allah 1 juta. Siapa yang 1 juta itu? Ya mudah-mudahan kita lah, kan harapannya begitu. Nah, jadi dipilih-pilih lah itu. Kalau yang nggak puas dia kayaknya nggak bisa dibilang pastilah nggak akan bakal dipilih Allah Ta'ala. Yang puas ada belum tentu. Faedah ini satu faedah pada menyatakan kelebihan i'tikaf, keutamaan i'tikaf, dan yaitu berhenti atau berdiri berada seorang itu di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Macam kita inilah, kita berada di masjid ini sepanjang kita mengaji, niatkan i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah. Selama kita berada di sini, berapapun lamanya, mau 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam dan seterusnya, maka sepanjang kita berada di masjid itu, maka dapat pahala kita i'tikaf. Pahala i'tikaf, insyaallah. Dia berhenti di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Niatnya kayak mana? Ya tadi itu nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Maka dengan niat tadi jadi ibadah kita di masjid. Dan pada khabar sahihain ini Imam Bukhari dan Muslim ada banyak istilah ya. Ada wa fi khabaril imamain, rawahul imamain, diriwayatkan oleh 2 imam alul hadis. Siapa itu? Bukhari, Muslim. Sahihaini itu juga 2 yang sahih, maksudnya Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih, itu juga Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi istilahnya bisa beda-beda. Di sini pada kabar 2 yang sahih, maksudnya Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW i'tikaf ia pada 10 malam yang tengah daripada Ramadan, kemudian i'tikaf ia pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Tuh. 10 di tengah, 10 di akhir. Nabi banyak i'tikaf di masjid. Rumah Nabi memang kan sebelah masjid aja. Tinggal keluar dari kamar, dah masjid itu. Nabi banyak i'tikaf di masjid. 10 yang di tengah, 10 yang akhir. Dan melazimi ia akan dia. Nabi terus melakukan itu hingga diwafatkan akan dia oleh Allah Ta'ala, sampai dia meninggal, diwafatkan Allah. Itu kebiasaan Nabi di situ. Dan i'tikaf ia pada 10 yang awal daripada Ramadan. Juga riwayat mengatakan 10 yang awal pun i'tikaf. Berarti sepanjang malam Ramadan Nabi i'tikaf. Dan diriwayatkan dalam hadis, barang siapa i'tikaf kadar masa barang yang antara 2 perahan susu unta, ukuran lamanya sekedar memeras susu unta. Berapa lama lah itu? Maka seolah-olah seperti ia memerdekakan seorang hamba saya. Nilainya, pahalanya i'tikaf seukuran meras susu aja,
Kita bilang berapa? 10 menit, setengah jam lah misalnya, setengah jam. Duduk kita di masjid i'tikaf niatnya, maka sama pahalanya seperti dia memerdekakan satu budak. Masya Allah. Dan disunatkan i'tikaf pada tiap-tiap waktu. Sunat i'tikaf itu kalau bisa setiap saat, setiap waktu, setiap saat. Masjid, berzikir, baca Quran, ibadah. Jangan setiap waktu ngobrol atau tidur. Payah kali kalau saya nggak enak tidur di rumah, tidur masjid ada AC-nya. Memang sering lagi ke masjid, tiap hari pun masjid aja. Tapi niatnya untuk tidur, bukan untuk ibadah. Nah, kalau i'tikaf ini niatnya bukan untuk tidur, untuk ibadah. Bukan untuk tidur. Kalau bulan puasa ada banyak mayit-mayit korban apa ya? Korban Israel. Bergelimpangan ke sana kemari. Nah, mungkin lelah ya puasa. Cuma jangan di dalam gini, nanti ngeces, bau. Dah. Jadi sunat i'tikaf itu tiap-tiap waktu. Nah, selama tidak mengganggu kewajiban lain. Dan pada 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan itu terlebih afdal daripada i'tikaf pada yang lain daripadanya. Nah, 10 yang terakhir Ramadan itu lebih afdal daripada malam-malam yang lainnya. Karena untuk menuntut malam Lailatul Qadar di 10 terakhir itu untuk menunggu-nunggu, mencari-cari, mengepas-ngepaskan malam Lailatul Qadar. Dia berharap pas malam Qadar ia dalam kondisi i'tikaf beribadah. Jangan pas malam Lailatul Qadar dalam kondisi bubuk di rumah enak-enakan. Ke masjid. Ke masjid, kalau ke masjid kan pasti nuansanya ibadah. Kalau di rumah nuansanya bubuk. Jadi di masjid lebih bagus. Maka menghidup akan dia. Dia pun dihidupkannya lah malam itu dengan melakukan ibadah di masjid supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena barang yang tersebut di dalam Sahihain, ada juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kata Nabi, barang siapa berdiri berbuat ibadah pada malam Lailatul Qadar padahal dia percaya maka mengira-ngirakan pahalanya, niscaya diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Mangqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadisnya. Siapa yang beribadah pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar didasari karena iman, maka diampunkan Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi beribadahnya di mana? Ya yang afdal di masjid. Dan setinggi-tinggi martabat pada menghidupkan malam itu, bahwa menghidupkan sekalian malamnya dengan segala bagi ibadah. Setinggi-tinggi menghidupkan malam Lailatul Qadar, sepanjang malam Lailatul Qadar itulah dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Sembahyang. Sembahyang apa? Ya sembahyang sunat lah. Kalau sembahyang wajib kan udah laksanakan. Sembahyang sunat ya banyak sembahyang sunatnya. Dan seperti membaca Quran. Pada malam Lailatul Qadar itu baca Quran. Dan membanyakkan doa yang melengkapi atas katanya. Banyak-banyak berdoa, mencakup doa itu seperti yang ini diajarkan Nabi.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuh doanya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Kau cinta dengan kemaafan. Oleh karena itu maafkanlah segala kesalahan kami ya Allah. Nah, itu aja diperbanyak untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Sudah siap buka, sudah siap makan, sudah siap kita sholat isya, dah baca ini banyak-banyak sampai menjelang subuh. Ini banyak-banyak, enggak dibatasi banyaknya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu dibanyak-banyakkan seperti itu. Mudah-mudahan dengan dia banyak itu waktu Lailatul Qadar ngantuk-ngantuk jadi seger nih. Banyak ibadah. Bismillah. Ini banyak liburan ini. Banyak yang liburan. Baik. Dan sekurang-kurang itu yang sebaik-baiknya beribadah malam itu sepanjang malam itu. Baiknya sholat, baca Quran, berdoa, berzikir, baca doa tadi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, banyak-banyak. Itu sebaik-baik menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tapi sekurang-kurangnya, pinomat lah. Dikatakan dia sudah menghidupkan malam Lailatul Qadar bahwa ia sembahyang isya berjamaah. Tuh. Sekurang-kurangnya itu isya-nya berjamaah. Walaupun tarawihnya enggak. Itu sudah termasuk menghidupkan Lailatul Qadar. Langkah-langkah baiknya kalau berjamaah sekalian sama tarawih kan gitu. Ini umpama sholat isya yang berjamaah saja enggak tarawih, itu sudah termasuk kategori menghidupkan Lailatul Qadar. Cuman ya kualitas paling rendah. Menghidupkan malam Lailatul Qadar kualitas paling rendah. Kualitas yang terbaik sepanjang malam. Dan azam ia atas sembahyang subuh berjamaah setelah sholat isya berjamaah malam itu, bertekad dia berniat bahwa aku insya Allah nanti akan sholat subuh berjamaah. Itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sekurang-kurangnya itu. Dan tiada tertentu kelebihannya itu dengan orang yang melihat akan dia jua. Apakah orang yang mendapatkan keutamaan ibadah malam Lailatul Qadar itu hanya untuk orang yang menyaksikan Lailatul Qadar itu? Enggak. Umpama kita enggak menyaksikan Lailatul Qadar itu, tapi kita beribadah bersamaan pas malam Lailatul Qadar. Iya, fadilahnya dapat macam tadi. Jadi bukan mesti harus dia tahu bahwa Lailatul Qadar ini terus dia ibadah. Enggak mesti tahu gitu. Kelas macam kita bagus enggak usah tahulah. Kenapa? Karena susah menjaga hati. Nanti kalau tahu dibukakan Allah hijab ke malam Lailatul Qadar tuh, besoknya recok kali. Tadi malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Aku lihat pohon bersujud semuanya, Masya Allah, Allahu Akbar. Keponya diceritakannya kepada semua orang. Nampak dari ya pula dia lagi ujub lagi, takabur lagi. Enggak mesti harus yang tidak mesti harus yang menyaksikan malam Lailatul Qadar itu. Tetapi hasil kelebihannya itu dan dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu bagi barang siapa yang menghidupkan dia. Walaupun dia enggak tahu
nggak disaksikannya, nggak dilihatnya lah Lailatul Qadar itu misalnya. Tapi bersamaan dengan itu dia ibadah, ya udah dapatlah itu. Dan jikalau tiada ia melihat akan dia sekalipun, walaupun dia tidak menyaksikan malam Lailatul Qadar ini, enggak nampaknya itu pohon bertundukan, enggak tahu dia. Walaupun dia enggak menyaksikan, dia tetap dapat malam keutamaan malam Lailatul Qadar, seukuran ibadah yang dilakukan. Makanya ya malam itu kan dari mulai tenggelam matahari sampai sebelum terbit fajar besok kan. Ya jumlah malamnya lah sebagian dikurangi, itu ibadah. Bahkan hal orang yang melihat akan dia itu terlebih agama apabila mendiri ia dengan segala wazaifnya. Bahkan hal orang yang melihat akan dia itu terlebih agama, saya orang yang paling memegang teguh kepada agama apabila ia mendiri ia dengan segala wazaifnya, sendirian dia melakukan ibadah, enggak harus rame-rame. Dan sunat bagi orang yang melihat akan dia menyebutkan dia daripada manusia, menyembunyikan dia daripada manusia. Kalau dia menyaksikan Lailatul Qadar, sunat jangan cerita-cerita sama siapapun. Itu jadi rahasia antara dia dengan Allah. Jangan cerita-ceritakan kepada siapapun. Jadi jangan kepo kali, semua sekampung tahu semua. Ya. Menjaga hati ini susah. Maka kalau orang nggak usah tahu lebih bagus. Nggak usah tahu. Dan malam Lailatul Qadar itu afdol daripada segala malam di dalam setahun. Nisbah pada hak kita, memandang kepada diri kita, maka malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang terbaik dari seluruh malam selama satu tahun ini. Itu pada diri kita ya. Tetapi kemudian daripada malam yang diperanakkan Nabi SAW setelah malam Lailatul Qadar, malam apalagi yang terbaik, yang terafdal menyusul malam di mana Nabi dilahirkan. Malam Senin kan Nabi lahir. Malam itu, malam saat Nabi lahir, itu adalah tingkat malam yang kedua keafdalannya. Tapi itu enggak kita lewatilah, orang udah lewat kok. Tapi kalau Lailatul Qadar ini bisa berulang-ulang kan. Dan mengiringi malam Lailatul Qadar itu malam Mi'raj, malam ketika saat Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Itu juga malam yang terbaik. Kemudian malam Arafah, nyusul pula malam yang besok pagi, besok setelah gelincir matahari kita wukuf di Padang Arafah tanggal 9. Berarti malam 9 itu malam Arafah. Itu menyusul keafdalan yang berikutnya. Kemudian malam Jumat, setelah malam Arafah 9 Zulhijjah, malam Jumat. Itu peringkat keafdalan yang berikutnya. Kemudian malam Nisfu Sya'ban, Nisfu Sya'ban 15 Sya'ban. Dan adapun yang tinggal daripada segala malam, selain malam yang disebutkan tadi, maka yaitu bersamaan sekalinya, sama nilainya. Adapun pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka yang terlebih afdolnya malam Mi'raj. Kalau sama kita malam terafdol malam apa tadi? Malam nisfu Sya'ban. Dan adapun yang tinggal daripada sama-sama. Adapun pada hak Nabi, tadi kan pada diri kita. Ya, itulah yang afdal. Tapi kalau untuk diri Nabi, maka yang terlebih afdalnya adalah malam Mi'raj. Nabi di Isra dan di Mi'rajkan Allah. Nah, itulah malam yang terbaik buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembilan. Dan sebab afdol malam Lailatul Qadar pada hak kita, pada diri Nabi, yang paling afdol waktu Nabi di Mi'rajkan, karena di situ dia berjumpa dengan Allah. Tapi buat kita bukan itu, karena itu kan Nabi yang Mi'raj. Jadi buat kita yang afdol yang mana? Malam Lailatul Qadar. Karena kita bisa dapatkan itu. Tapi kalau malam Mi'raj kita enggak. Untuk Nabi lah. Adapun maka afdal malam Lailatul Qadar pada diri kita, karena adalah amal padanya terlebih baik daripada amal 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik itu yang enggak sama. Pasti lebih gitu, enggak sama. Ini lebih baik. Jadi buat Nabi malam Mi'raj itu yang terbaik. Buat kita umat Muhammad ya malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ibadah di situ lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan yang mana? Yang tiada pada malamnya Lailatul Qadar. Kalau yang ada ya tentu itu lebih afdal. Enggak. Seperti firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yakni bermula amal pada malam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada amal 1000 bulan yang tiada padanya malam Lailatul Qadar. Dan sebab dinamakan malam Lailatul Qadar, kenapa kok disebut malam Lailatul Qadar? Karena besar qadarnya, besar nilai ibadahnya di situ, dan kemuliaannya juga besar, dan besar pula pahala bagi orang yang mengerjakan ibadah padanya, dan diturunkan padanya akan Quran sekaliannya. Dulu Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia sekaligus. Itu bersamaan dengan malam Lailatul Qadar. Dengan sekali turun daf'atan wahidah dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah, yaitu pada langit dunia, langit lapis pertama. Itu sekaligus itu. Sekaligus. Kemudian diturunkan dia atas Nabi SAW bercerai-cerai, berangsur-angsur, setahap-setahap. Dari Lauhul Mahfuz kepada Nabi bertahap-tahap, sesuai dengan situasi dan kondisi. Supaya jangan terkesan mubazir. Maka setiap Al-Quran turun, itu sebagai jawaban atas apa yang kita nggak paham, maka dijelaskan Allah. Masya Allah. Baik. Sekira-kira pekerjaan yang jatuh, macam mana pekerjaan yang jatuh, peristiwa yang terjadi maksudnya.
pekerjaan yang jatuh. Bingung nggak memahaminya? Sekira-kira pekerjaan yang jatuh. Nah, apa maksudnya? Sebagaimana peristiwa yang terjadi saat itu, yang membutuhkan adanya petunjuk dari Allah, lalu turunlah. Makanya turun Al-Quran itu dari Baitul Izzah kepada Nabi berangsur-angsur. Ada disebut namanya asbabun nuzul, sebab-sebab maka Al-Quran itu turun. Sebagai jawaban dari pertanyaan orang kafir misalnya. Sebagai ini. Gitu. Itu asbab namanya, sebab turun Quran. Itu berangsur-angsur. Berangsur-angsur, enggak sekaligus. Dan berhajat kepadanya, memang itu dibutuhkan kehadirannya itu, maka turunlah dia dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan berhajat kepadanya di dalam masa 20 tahun. 20 tahun. Iya. Kenapa 20 tahun? Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. Jadi dalam masa 20 tahun itulah berangsur-angsur. Atau karena ditakdirkan Allah Ta'ala pada malam Lailatul Qadar itu akan segala perkara, yakni dizuhirkan akan segala maqadir yang pada azali yang hendak diturunkan dia atas segala hambanya di dalam demikian tahun itu. Seperti firman Allah Ta'ala, fiha yufarriqu kullu amrin hakim, yakni pada malam Lailatul Qadar itu dicerai-ceraikan segala pekerjaan yang dijadikan dia di dalam, daripada hujan, daripada rezeki, dan menghidupkan dan mematikan, dan yang lainnya, hingga kepada seumpama apa ini? Tahun yang kemudian, sampai tahun yang akan datang. Maka diberikan naskah rezeki dan hujan dan tambah-tambahan kepada Mikail, dan didirikan naskah perang dan bergerak bumi dan zon bumi. Bergerak bumi, diberikan naskah perang dan bergerak bumi, dan ditelan bumi, dan soikoh kepada Jibril, dan didirikan naskah suratan segala amal kepada Israfil, dan diberikan naskah suratan segala maksiat kepada malaikat maut. Maka domir fiha itu kembali kepada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu fiha, telah turun pada tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turunlah para malaikat dan ruh padanya pada malam Lailatul Qadar. Maka domir fiha, ya, itu kembali kepada Lailatul Qadar. Ya, betul. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, fiha padanya. Ha itu balik ke malam Lailatul Qadar. Pada jumhur mufassirin, menurut sebagian besar ahli tafsir. Dan kata setengah mereka itu, kata setengah ulama, dikembalikan domir itu kepada malam nisfu Sya'ban. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turunlah para malaikat dan Jibril padanya
pada malam nisfu Sya'ban. Ada sebagian yang mentafsirkan gitu, menunjukkan keutamaan nisfu Sya'ban itu. Padahal enggak. Kembali kepada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Maka ditakdirkan segala perkara ini, ditakdirkan dan disabitkan dia di dalam suratan, dituliskan dia dalam surat dan didirikan dia kepada empunya daripada malaikat pada malam nisfu Sya'ban. Ini versi yang lainnya, itu nisfu Sya'ban. Seginilah dulu. Nanti tanda-tanda Lailatul Qadar itu apa? Kalau ada tanda-tanda ini biar sugesti, tambah semangat kita beribadah. Seginilah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnul khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi